Sehingga apapun yang hamba dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Saya sedikit terbawa emosi perasaan saya karena saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa pagi hari ini. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Bolehkah kita kasih tepuk tangan untuk mereka? Luar biasa, Tuhan baik. Tahun ini adalah tahun atau tanggal ini atau hari ini adalah hari-hari di mana kita akan mengakhiri tahun 2021, dan saya tadi malam coba tidur beristirahat karena setelah KKR tadi malam saya sedikit lelah, lalu saya tertidur. Jam 3 saya bangun, saya pikir Tuhan, saya berjujur saya belum mendapatkan ide khotbah sama sekali, karena saudara tahu setelah 3 bulan saya benar-benar menghadapi banyak persoalan sehingga membuat saya jujur, saya kadang-kadang sulit untuk bisa tenang, untuk bisa berikan atau membuat sebuah renungan. Dan tiba-tiba jam 3 pagi ketika saya bangun, tiba-tiba ayat ini yang ada di hati saya, ada di telinga saya, ada di pendengaran saya, yaitu Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya beri tema bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan tema kita pagi hari ini, bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama saudara-saudara. Ulangan pasal yang ke-8, tapi saya mau lompat ayat yang kedua karena ayat yang ke-1 saya akan mau pakai khotbah di tahun baru, di tahun 2022 nanti, insya Allah, kalau Tuhan masih kasih kita hidup, saudara. Nah, tapi ayat yang kedua kita mulai baca. Saudara bisa lihat di layar ini dan kita baca bersama-sama. Usahakan suara saudara keluar supaya mic yang ada di mic yang ada di HP itu bisa terdengar. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada pada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diciptakan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Sudah demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kitab Ulangan adalah salah satu kitab yang dianggap membosankan dalam pengertian begini. Selain kitab Bilangan, Ulangan membosankan. Kenapa? Karena sebenarnya kitab Ulangan adalah sebuah cerita yang diulangi oleh kitab Keluaran. Jadi kalau saudara baca kitab Keluaran, sebenarnya itu lengkap sudah. Tapi mengapa Musa harus capek-capek tulis kitab Ulangan? Saudara harus tahu itu. Kenapa dia tulis Ulangan? Nah, beberapa pakar mengatakan karena Ulangan ini ditulis di masa akhir pelayanan Musa. Kalau saudara lihat waktu dia tidak bisa menyeberangi apa? Dia tidak bisa menyeberangi apa? Dia tidak bisa sampai di mana? Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dia stop di situ, dan pada waktu dia stop di situ katanya itulah akhir pelayanan. Jadi dia akan berpisah dengan orang Israel yang tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Dan pada waktu itu dia menulis kitab Ulangan ini. Maksudnya begini, kenapa dia harus cerita mengenai atau dia tulis mengenai kitab Ulangan? Bukankah sudah ada kitab Keluaran yang menceritakan lebih lengkap, lebih bisa dipercaya karena mereka mengalami langsung? Tapi kenapa harus diceritakan lagi dalam kitab Ulangan? Katanya ini ditulis untuk anak-anak karena banyak keturunan yang keluar dari Mesir itu sudah mati di padang gurun. Jadi dia tulis kitab Ulangan ini untuk memberikan kepada keturunan yang tidak lagi lahir dari Mesir. Jadi mereka lahir di mereka lahir di ujung dari padang gurun, mau masuk tanah Kanaan dia tulis.
Jadi waktu dia tulis, dia sedang kasih ingat mereka. Mungkin kalian anak cucu tidak pernah tahu nenek moyangmu pernah lapar di padang gurun, pernah susah di padang gurun, pernah diuji Tuhan di padang gurun, dan mereka ada yang menang, ada yang kalah, dan akhirnya kita tahu Tuhan yang menang. Maksud saya begini, jadi kitab Ulangan ditulis untuk setiap orang yang tidak hidup di zaman itu, tetapi tahu persis. Dan ditambahkan bahwa kitab Ulangan ini adalah khotbahnya. Kalau kitab Keluaran itu sejarahnya, maka kitab Ulangan adalah khotbah dari sejarah itu. Jadi Musa mau bilang begini, kalau kamu keluar dari padang gurun itu karena Tuhan. Dan keturunan sekarang, anak cucu sekarang yang tidak tahu itu, kamu harus tahu bahwa itu adalah perjuangan umat Tuhan dengan Tuhan sampai ke tanah Kanaan. Jadi ini adalah proses siaran ulang, tapi maksudnya adalah supaya ada pembelajaran bagi keturunan-keturunan selanjutnya. Contoh paling gampang begini, Anda kan tidak pernah ikut perang Sudirman, tapi Anda tahu tentang Sudirman, Anda tahu tentang perjuangannya. Anda tidak tahu Diponegoro. Siapa yang lahir dengan Diponegoro pada waktu itu? Saya saja belum lahir, tapi kenapa itu diceritakan? Dulu kami masih sekolah namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Nah sekarang tidak tahu itu apa itu. Kenapa diceritakan? Supaya kita tahu bahwa perjuangan orang-orang tua kita itu hebat. Maka Indonesia harus dijaga dalam persatuan. Itu maksudnya. Demikian kitab Ulangan waktu ditulis, supaya keturunan yang tidak mengalami di padang gurun itu belajar tentang Tuhan dari nenek moyang mereka. Sampai di sini jelas ya. Nah, kembali pada firman Allah. Itu sebabnya kalau saudara baca kembali mulai ayat yang kedua tadi dikatakan, ingatlah tidaklah menjadi buruk. Ayat yang kedua, sudah dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud. Itu sebabnya tema ini adalah bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa kita harus bertumbuh dalam tuntunan Tuhan? Sebab kalau kita tidak bertumbuh dalam tuntunan Tuhan, kita ini kan manusia yang suka dengan keinginan kita. Kita suka yang A, ternyata Tuhan bikin yang B. Anda tahu bahwa saya baru saja punya masalah selama 3 bulan. Saya tidak pernah bermimpi untuk masuk dalam persoalan 3 bulan ini. Tapi mau tidak mau akhirnya saya hadapi ini. Mau tidak mau apapun yang Anda inginkan sebenarnya ingin jadi baik. Tapi kadang-kadang seperti Tuhan izinkan Anda dituntun pada jalan yang tidak Anda sukai. Pertanyaannya, Anda bertumbuh atau Anda marah dengan Tuhan di situ? Itu yang menjadi persoalan. Banyak orang tidak mengerti. Banyak orang jadi kecewa dengan Tuhan karena mereka tidak pernah bertumbuh dengan tuntunan Tuhan. Saya berharap pagi hari ini Anda belajar tetap dituntun Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi setelah saudara belajar tentang mengapa kitab Ulangan ditulis, maka yang kedua, langsung pada slide yang berikutnya adalah padang gurun adalah, jadi hal yang lain yang dapat kita pelajari dari kitab Ulangan ini adalah padang gurun itu bicara tentang apa? Bicara tentang tempat proses. Jadi orang Israel diproses selama berapa tahun? 40 tahun, saudara. Itu tempat proses, tempat panas terik, tempat apa lagi? Tempat kering, tempat tanpa makanan dan air, betul ya? Orang Israel tidak dapat makanan yang melimpah di situ. Tanpa air. Mengapa saya bilang tanpa air? Karena kalau Tuhan tidak bikin mujizat, tidak ada air di padang gurun. Tempat apa lagi? Tempat orang Israel meratap dan menangis. Saudara tahu bahwa orang Israel pernah meratap menangis di mana? Di padang gurun. Tempat apa saja padang gurun itu? Tempat karena susah dan kelaparan. Orang Israel pernah marah dan kelaparan di sana. Dan bukan hanya tempat kelaparan, tempat mereka mati dan terbunuh. Banyak orang Israel mati terbunuh di sana. Semua itu bicara tentang apa? Bicara tentang dua hal. Pertama, padang gurun itu bicara tentang sesuatu tanpa harapan. Sesuatu yang tanpa harapan. Tidak ada orang bisa hidup di padang gurun kalau bukan pertolongan Tuhan. Yang kedua, bicara tentang proses hidup. Saudara-saudara, kita tidak ada lagi di padang gurun yang ada di Timur Tengah. Tapi mau mengakui atau tidak, kadang-kadang dalam perjalanan kita dipaksa dituntun Tuhan dalam padang gurun. Salah satunya COVID-19.
membuat orang kehilangan pekerjaan, membuat orang kehilangan penghasilan, membuat orang merana, membuat para pebisnis berteriak. Semua itu adalah tuntunan Tuhan. Tapi tadi malam saya belajar dari seorang hamba Tuhan dari Bali, Bapak Pendeta Bindarko. Dia mengatakan begini, sebenarnya Tuhan tidak pernah salah tuntun. Saya tidak ingat persis, tapi saya ingat mengapa Tuhan izinkan krisis melewati pandemi. Satu, dia bilang, yang saya ingat, coba ingat dengan baik, tidak runut dengan baik, tapi saya ingat baik-baik. Pertama, supaya kita bergantung pada Tuhan. Orang-orang yang dulu sombong angkuh, merasa diri mampu, hari ini tidak bisa mungkin apa-apa kecuali bergantung pada Tuhan. Yang kedua, orang-orang mulai hidup dengan keluarga lebih dekat, karena mau pergi tetangga saja takut, akhirnya diam di rumah. Yang tadi jarang-jarang ketemu istri, harus ketemu istri setiap hari. Yang tadi jarang ketemu anak, harus setiap hari ketemu anak. Keluarga dipulihkan. Ketiga, dia tanya, dengan adanya pandemi, orang lebih sehat. Ya kan? Orang lebih sehat, makan cuci tangan. Dulu potong baru di kebun, lumpur di sini, kuku bak hitam, hantam. Tapi sekarang orang lebih sehat. Dulu orang bersin itu dia tinggal saja, apalagi orang Kupang, dia biar kok nanti dia sembuh sendiri. Sekarang tidak. Coba Anda bersin, coba Anda bersin sekarang di gereja. Orang sudah, saudara, siapapun corona sudah hadir dalam kebaktian. Setiap orang mulai jadi sehat. Dan yang terakhir, katanya pandemi membuat orang sadar bahwa hidup ini harus lebih bijak. Penghasilan kan kurang toh. Dulu apa-apa kita lihat ambil, dulu apa-apa kita lihat beli. Sekarang mama anak mau minta uang, mama uang dulu. Lu tahu soalnya, bukan hanya krisis di bangsa, mama juga krisis. Sehingga kita mulai berhati-hati dengan keuangan kita, betul ya? Jadi banyak pelajaran. Nah, saya tidak akan khotbah mengenai pandemi, tapi saya mau sampaikan langsung khotbah mengapa Tuhan atau mengapa kita harus bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Terima jawaban. Yang pertama, saya berharap saya tidak lama, yaitu yang pertama, saudara lihat di sini. Yang pertama poin, supaya kita jadi orang yang rendah hati. Yang setuju katakan amin. Supaya kita belajar untuk jadi orang yang rendah hati. Mari kita baca ayat yang kedua. Saudara lihat ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi ingat ya, Tuhan tuntun Anda pada apapun, situasi apapun, ingat, bilang sama samping kiri, tuntunan Tuhan. Putus 5 kali, bilang sama dia, tuntunan Tuhan. Yang kau menangis, bilang tuntunan Tuhan. Amin. Keluargamu dipecat, bilang tuntunan Tuhan. Gajimu berkurang, bilang tuntunan Tuhan. Saya baca lagi, ingat kepada seluruh perjalanan kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu, dan di padang gurun selama 40 tahun itu dengan maksud. Tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Yang pertama, dengan maksud itu apa? Merendahkan hatimu. Bilang, merendahkan hatimu. Sekali lagi bilang, merendahkan hatimu. Siapapun, kita harus jujur bahwa Tuhan kadang-kadang mengizinkan sebuah persoalan supaya membentuk hati kita yang tinggi, diturunkan menjadi rendah, supaya Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang diberkati, dengan maksud merendahkan hati, atau terjemahannya rendah hati. Orang Israel itu orang paling angkuh, orang paling rasa eksklusif itu orang Israel. Semua orang di luar Israel mereka anggap tidak ada apa-apanya. Jadi itu sikap eksklusifnya orang Israel. Jadi kalau lihat saudara, biar saya ganting-ganting saudara, mereka lihat saudara itu, mereka tidak suka, karena mereka anggap kita ini orang kafir. Kalau saudara mau gambaran paling gampang itu, lihat hari-hari ini kita saudara-saudara dari agama seberang, kalau mereka sudah sebut kita kafir, itu artinya kita tidak ada harganya. Jadi mereka merasa diri orang eksklusif, orang pilihan Tuhan, orang khusus Tuhan, sehingga orang lain selain mereka itu tidak ada apa-apanya. Namun bukan hanya sekedar mereka sombong,
Tapi mereka juga memang ada sesuatu dalam hidup mereka. Siapa yang tidak tahu tentang orang Israel sampai hari ini? Siapa yang berani lawan orang Israel? Orang belum bikin senjata canggih, dia sudah bikin. Jadi artinya begini, secara akal manusia dia bisa sombong sebenarnya, tapi sebenarnya mental ini memang merupakan mental yang telah dibangun, atau mental yang telah lahir dari kitab Kejadian. Kalau saudara baca mengenai Adam dan Hawa, kesombongan manusia itu sebenarnya telah muncul dari mana? Pada waktu Adam makan dari buah itu, sebenarnya keinginannya untuk apa? Jelas bukan hanya keinginan makan buah itu, tapi sebenarnya keinginannya Alkitab yang bilang mereka ingin sama seperti Tuhan. Iblis bilang gini, kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Saudara, kesombongan adalah sesuatu yang lahir dari dosa kitab Kejadian, lalu dilanjutkan dengan perjalanan orang Israel yang melahirkan kesombongan itu sampai hari ini. Kita boleh miskin-miskin, lalu jangan coba-coba hina. Itu membuktikan bahwa kesombongan manusia kita itu terlalu tinggi, sampai-sampai kita terlalu susah. Tapi orang jangan bilang kita susah, betul tidak? Biar kita susah, jangan orang bilang lu miskin, lu susah. Kita marah, kenapa? Sebenarnya ada satu nilai yang saya sebut sebagai kesombongan. Mau atau tidak ada di dalam diri saya sebagai hamba Tuhan, ada dalam diri saudara, ada di dalam diri siapapun. Kesombongan itu apa? Kesombongan itu artinya sederhana menurut saya. Kesombongan adalah merasa mampu tanpa orang lain dan tanpa Tuhan. Sekali lagi, kesombongan adalah rasa mampu atas orang lain dan atas Tuhan. Kalau atas orang lain saya masih mendingan, tapi atas Tuhan itu yang paling luar biasa. Mungkin saudara tidak bilang saya sombong dengan Tuhan, tapi saya kasih contoh yang paling gampang. Ketika Anda tidak memilih datang berbakti kepada Tuhan, sadar atau tidak sadar, Anda telah menjadikan diri Anda sebagai orang yang sombong. Kenapa? Karena orang yang merasa memerlukan Tuhanlah yang disebut sebagai orang yang rendah hati. Rendah hati bukan sekedar begini, saudara, ketemu orang bukan. Rendah hati itu adalah sebuah sikap tunduk kepada Tuhan, pada otoritas Tuhan dan pada kuasa Tuhan. Anda bisa atau tidak bisa, Anda harus bilang sama Tuhan bahwa Tuhan lebih bisa. Jadi maksud saya begini, mengapa kesombongan itu harus dihancurkan oleh Tuhan? Satu, orang sombong itu pasti gagal. Alkitab yang bilang keangkuhan adalah awal dari kejatuhan. Jadi begini, dia katakan Alkitab, kesombongan atau keangkuhan adalah awal dari kejatuhan. Artinya gini, kalau jatuhnya di tiang sana, sebenarnya waktu saudara sombong, saudara sudah jatuh. Hanya puncak lebih jatuh lagi waktu saudara ada di sana. Jadi sempurnanya kejatuhan saudara ada di sana. Jadi kalau orang mulai sombong, sebenarnya orang tidak perlu tunggu dia jatuh. Dia sudah jatuh di hari pertama waktu dia sombong. Itu Alkitab bilang, kenapa Tuhan harus merendahkan hati orang Israel? Sederhana, supaya kita tidak gagal, kita tidak jatuh. Yang kedua, terbalik dari pengertian pertama, kesombongan itu tidak perlu terbalik dengan rendah hati. Karena Alkitab bilang begini, siapa yang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, akan dia tinggikan. Artinya apa? Kerendahan hati mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Kesombongan dibangun kelihatan luar biasa Anda hari ini, tapi besok Anda tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kesombongan itu punya ciri begini. Waktu saudara dengar firman Tuhan, apakah saudara dengar sungguh-sungguh atau saudara memberontak kepada firman? Waktu Tuhan ajak kita untuk mengandalkan Tuhan, berbakti kepada Tuhan, lalu Anda menolak, tanpa sadar roh kesombongan itu telah ada di dalam diri kita. Sombong artinya tidak mengakui bahwa kita memerlukan Tuhan. Ada orang itu sudah penyakit lagi, mau didoakan tidak juga, bayangkan. Sombong luar biasa. Tetapi sekali lagi, kesombongan hanya merupakan kunci kehancuran. Kerendahan hati membuat Anda diangkat oleh Tuhan. Saya harus jujur kepada saudara-saudara, saya bersyukur saya mengalami 3 bulan stuck dalam pelayanan. Satu yang saya pelajari, hati saya dihancurkan. Saya bersyukur dengan 3 bulan ini
Kenapa? Karena saya merasa hati saya yang pertama dihancurkan oleh Tuhan. Bukan apa yang dialami oleh keluarga saya, bukan apa yang dialami oleh anak-anak saya, bukan. Saya merasa secara pribadi orang pertama yang dihancurkan Tuhan adalah saya. Supaya saya sadar bahwa ternyata sebagai hamba Tuhan, sukses dalam pelayanan pun saya bisa gagal. Kalau saya menyadari saya bisa gagal, Anda juga harus sadar bahwa Anda bisa gagal. Kalau Anda dan saya sadari bahwa kita bisa gagal, kita harus rendahkan hati di bawah kaki Tuhan dan bilang sama Tuhan, saya tidak mampu kalau bukan karena Tuhan. Kita harus jujur, kita akan sampai pada titik kita akan mengatakan, Tuhan, saya menyerah. Saya tulis di sini begini, saudara. Kesombongan adalah awal kejatuhan diri sendiri. Bahwa Alkitab mengatakan kesombongan adalah awal kejatuhan. Artinya saat engkau sombong, sebenarnya engkau sudah mengawali kejatuhan sebelum engkau sampai pada kegagalanmu. Saya kasih contoh yang paling gampang adalah ini. Orang-orang yang akhirnya sombong. Saudara tahu pencipta kapal Titanic, dia pintar. Sampai terlalu pintar, dia pikir begini, Tuhan saya tidak peduli. Maaf ya, saya agak pilek. Sampai terlalu pintar, saudara, dia merasa bahwa apapun yang dia kerjakan tanpa Tuhan tidak perlu, dia bisa mengerjakannya. Sampai dia cipta namanya Titanic, yang kita tahu film yang sangat fenomenal pada tahun-tahun itu. Jadi singkatnya, dia cipta itu kapal dengan gaya hidrolik yang luar biasa, yang menutup secara otomatis ketika kapal itu berbenturan dengan batu, karang, es, atau apapun yang membuat kapal itu akan hancur. Dan saudara tahu, kalaupun ada kebocoran, maka pintu hidrolik itu akan dengan sendiri menutupnya dengan baik. Sehingga karena keyakinan itu, dia merasa bahwa minimal 4 hari sampai 7 hari kapal itu walaupun kemasukan air masih bisa bertahan. Itu normal karena samperannya. Tapi yang tidak normal adalah dia bilang begini, sampai-sampai Tuhan pun tidak perlu menolongnya. Karena kapal ini terlalu canggih, dia bilang begini, sampai-sampai Tuhan pun tidak perlu menolong, ini kapal bisa tolong diri sendiri. Jadi kita tahu hanya berhitungan berapa jam, 8 jam kan tidak salah, kapal itu hancur, terbelah dua dan hancur dan meledak. Apa artinya? Sebisa-bisanya saudara jangan pernah menepuk dada dan bilang saya bisa, karena sebenarnya engkau sedang menunggu waktu untuk tadi seperti tadi. Yang kedua, John Lennon adalah seorang penyanyi tua, mungkin anak muda sekarang tidak tahu, tapi John Lennon ini juga begitu. Dia merasa dirinya mengalahkan Tuhan. Bagi dia Tuhan itu nomor 2, urutan kedua terkenalnya. Tapi satu waktu dia dibunuh bukan oleh orang lain, dia dibunuh oleh fansnya sendiri. Gara-gara mendengar kata itu dan fansnya menembaknya dia. Marilyn Monroe juga begitu, seorang artis terkenal. Kalau saudara searching di internet, penyanyi terkenal luar biasa, bunuh diri. Saya tarik begini, ternyata orang-orang hebat ini, dengar baik-baik, dengan kesombongan diri sendiri, hancur dengan dirinya sendiri. Jadi begini, yang menghancurkan mereka diri mereka sendiri. Itu orang sombong. Orang sombong akan menghancurkan dirinya sendiri, bukan orang lain, dirinya sendiri. Kalau kita sudah merasa tidak memerlukan Tuhan, hati-hati, karena itu awal dari kehancuran diri kita sendiri. Tuhan minta apa? Terbuka dan bilang sama Tuhan, saya perlu Tuhan. Semua katakan, saya perlu Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah supaya menghancurkan hati kita yang sombong dan angkuh. Saya harus jujur, mungkin saudara tidak. Saya orang pertama yang dihancurkan kesombongan saya di 3 bulan ini. Saya merasa kesombongan, keangkuhan saya diinjak sampai saya sudah bilang, Tuhan, sudah Tuhan. Ini kalau orang bilang sudah diinjak, saya sudah berteriak, sudah Tuhan, dan belum. Kalau engkau sedang diproses Tuhan, jangan marah Tuhan. Periksa baik-baik, apakah kita masih tinggi hati dan angkuh di hadapan Allah.
selama Anda angkuh, Anda tidak akan melihat Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Yang kedua, ini yang mau saya sampaikan kepada saudara, supaya kita belajar taat alias mau diatur oleh Tuhan. Tadi saya bilang bahwa setiap kita punya keinginan, bukan? Kita mau kalau bisa kita atur Tuhan dan bukan Tuhan atur kita. Jelas di dalam ayat yang ke 2b ini, sudah lihat ini. Mengapa Tuhan tuntun melewat padang gurun? Dikatakan begini, dengan maksud merendahkan hatimu dan apa? Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apa yang dimaksud dengan apa dalam hatimu? Ternyata dia lanjut, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Orang Israel ini orang paling kepala batu. Ya, kalau saudara bilang saudara kepala batu, ya orang Kupang ini kan terkenal dengan kepala batu. Waktu siapa itu? Artis siapa ke orang Kupang yang nyanyi di televisi lalu orang bilang kepala batu. Wah. Kepala batu itu sebuah kebanggaan bagi orang Kupang, karena kepala batu bisa memiliki dua makna. Satu, otak keras. Tapi yang kedua itu katanya untuk orang yang hebat. Jadi kalau saudara menyanyi bagus, kepala batu. Saudara kalau bawa motor tiba-tiba saudara angkat gas, angkat ban, tiba-tiba taguling di situ, lalu Anda bangun lari lagi, wish, kepala batu. Kalau saudara lari lalu kepala pecah, wish, kepala pecah. Itu beda. Nah, saudara, kepala batu itu adalah ciri khas orang Israel. Kepala batu. Kalau saudara lihat, sudah Tuhan buat 10 tulang, kepala batu. Kasih lewat padang gurun, kepala batu. Itu orang Israel. Namun akhirnya mereka itu suka begini, kalau Tuhan suruh lain mereka bikin lain. Masih ingat ya waktu Musa naik doa di mana? Di gunung mana? Sinai. Berapa hari di gunung Sinai dia berdoa? Tahu Bapak, betul saya tahu waktu itu juga belum lahir. Yang pasti kata Alkitab dia lama berdoa ya. Lalu ketika Musa turun dari atas gunung, apa yang terjadi? Orang Israel sudah tidak menyembah Allah. Mereka kumpul emas-emas lalu bikin apa? Bikin apa? Bikin apa? Bikin lembu tuangan. Kasih tuangan emas bikin lembu. Bayangkan, emas bikin lembu. Lebih belok ibu-ibu sekarang ya, emas dibikin rantai, dibikin anting-anting, dibikin gelang. Tapi dia pakai untuk apa? Untuk menyembah. Jadi yang disuruh lain bikin lain, saudara. Kepala batu. Kenapa saya bilang kepala batunya orang Israel itu luar biasa? Kalau kita ini kan kepala batu paling dia orang tua, kepala batu paling dengan pimpinan, betul ya itu. Tapi Israel itu kepala batu dengan Tuhan. Itu berani dengan Tuhan. Israel berani. Luar biasa. Makanya Tuhan bunuh mereka di padang gurun. Bang saya begini, saya tidak cerita sejarahnya, tapi begini, Tuhan kasih di padang gurun supaya apa? Yang kedua, supaya yang tadi saya katakan apa? Supaya kita belajar taat, supaya kita belajar diatur Tuhan. Kita ini kan suka atur Tuhan, betul tidak? Waktu kita berdoa, Tuhan kasih saya jodoh, kalau bisa takut Tuhan, hormat Tuhan, ya kan? Kalau bisa ya dia sayang beta, dia sayang Tuhan, gitu kan? Tapi karena seumur kita bilang begini, Tuhan, sudahlah. Kalau tadi bilang ganteng, tinggi, cantik, setelah umur mulai naik-naik kita bilang, sudah, muka makraya juga, yang penting dia masih sayang Tuhan dan sayang beta. Lalu Tuhan bilang, jangan, beta mau kasih lu yang terbaik. Lalu sudah bilang, masalah orang setiap kali ketemu orang tanya, kayak Ibu Sri, mana jodohnya? Sukawin kok anak berapa? Padahal muka saudara sudah opa-opa. Kalau saudara pikir betul juga, kasih turun standar saudara. Takut Tuhannya lepas. Nih agama apapun, iman apapun, tabrak. Saudara sudah atur Tuhan, bukan Tuhan atur saudara. Kok tidak ada setuju ya? Ada amin. Kita atur Tuhan. Sampai-sampai doa kita juga kita atur Tuhan. Misalnya ketika saudara dalam kekurangan, kadang-kadang kita atur Tuhan ya. Tuhan itu punya cara yang tidak bisa. Nanti kita baca di ayat selanjutnya itu bagus sekali.
Tuhan itu punya cara untuk tuntun saudara. Jadi saudara harus atur Tuhan. Kadang-kadang kan kita atur Tuhan. Kalau saudara ingat, gampangnya begini, kalau saudara baca Yohanes pasal 11, itu ada cerita mengenai Lazarus yang mati, betul ya? Waktu Lazarus mati, apa kata Maria dan Marta? Tuhan, seandainya Tuhan ada di sini. Jadi dia bilang begini, seandainya skenario ceritanya begini, Tuhan, waktu itu jangan Lazarus mati dulu, Tuhan hadir dulu, Lazarus sakit, supaya jangan dia mati. Tapi cerita Tuhan berbeda. Tuhan terbalik dalam cerita itu. Tuhan tidak hadir, Lazarus sakit, dan Lazarus mati. Maunya Marta dan Maria, kalau kau hadir pada waktu dia tidak mati. Tapi sekali lagi, disitulah Tuhan menyatakan Lazarus bangkit. Jangan pernah paksa cerita Tuhan dengan kehendakmu. Amin. Kalau Tuhan bilang A, bilang yes. Oke Tuhan, beta menyerah, beta ikut A. Tapi kita ini kadang-kadang kan Tuhan paksa, patah kita pun leher juga. Leher sudah patah, tapi otak ini yang tadi saya bilang kepala batu ini masih bisa. Kalau bisa balik lagi sebut Tuhan. Saudara pernah sadar tidak bahwa kita kepala batu? Yang kepala batu, coba terus angkat tangan, itu orang tahu. Yang kepala batu cukup Anda senyum di dalam hati. Senyum dalam hati itu bagaimana? Saya tidak tahu. Tapi maksud saya begini, setiap kita punya sifat yang sama, kepala batu. Contoh paling gampang, orang Kupang ini kepala batu. Dokter sudah bilang A, kita bikin B. Betul ya? Yang lambung dokter sudah bilang, mama jangan makan juga terlalu banyak. Lombok kasih kurang sedikit. Besok kita kasih naik lombok 3 kali lipat. Kita suka yang bertentangan, betul tidak? Katanya orang yang sakit pinggang itu di samping memang dasarnya penyakit, itu karena pakai hak terlalu tinggi. Mungkin ini ada hubungan dengan kesombongan ya. Kita bisa belajar ilustrasi bahwa hak tinggi ternyata mengganggu pinggang Anda. Semakin Anda pakai hak tinggi, pinggangmu terganggu. Bisa Anda pakai itu sebagai ilustrasi bahwa semakin Anda mengangkat tinggi kepalamu kepada Tuhan, bukan hanya pinggangmu yang sakit, hati dan otakmu sakit. Hanya kita ibu-ibu biar pinggang sakit, yang penting tampil di besar. Walaupun di tangan kaki ini ada meringis mati. Aduh Tuhan Yesus, ambil daging ini nikmat, ini kaki ada terus bilang bet sakit, bet sakit, bet sakit. Tapi hanya karena untuk hak tinggi kita rela berkorban. Kiranya Tuhan tolong kita, bahwa yang kedua Tuhan mau bentuk kita supaya kita diatur Tuhan, bukan Tuhan atur kita. Amin. Amin. Jangan pernah atur Tuhan. Kalau Tuhan atur Anda kemana, ikut saja, jangan berontak. Karena proses Tuhan itu pasti indah. Sekali lagi, kalau proses Tuhan itu pasti indah. Yang setuju katakan amin. Oh, ternyata manusia saat diuji itu susah untuk setia. Manusia itu saat diuji itu gampang berubah. Jadi manusia itu tidak stabil. Waktu diuji dalam kehidupan itu selalu tidak stabil. Katanya kalau orang senang, maka sebenarnya kalau Tuhan kasih kita senang, pasti saya memuji Tuhan. Tak selamanya. Ternyata dalam proses ujian, Tuhan uji pakai kesenangan pun orang lupa Tuhan. Apalagi orang susah, orang marah Tuhan. Jadi saya tulis di sini begini. Manusia ini pada dasarnya susah diatur. Panas salah, hujan salah. Panas dia bilang, aduh Tuhan listrik mati lagi, Tuhan kasih panas lagi. Pas hujan dia bilang, Tuhan ini hari kamu mau tumpuk keponakan nikah nih, pesta semua mulai, baru hujan tambah besar. Semua hari hujan pada waktu itu. Dalam nama Yesus, stop, dalam. Apalagi kita mau Natal ini kan. Saya percaya ini jemaat Nasaret Suhardik dari sekarang. Itu hari Jumat tidak boleh hujan. Panas salah, hujan salah. Dingin salah, panas salah. Kadang-kadang di kamar itu kami ribut-ribut kecil. Kipas itu saya suka kasih menyala arah kaki. Istri saya bilang, Bapak kasih mati, saya badan sakit. Saya kasih mati, saya kasih menyala AC. Mama tua tutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya pikir yang salah siapa?
Apakah kipas angin atau ruangan itu, atau karena saya tidur di sampingnya, saya tidak tahu. Tapi maksud saya begini, manusia ini serba salah, hujan salah, dingin salah, panas salah. Makanya karena kita suka menyalahkan panas salah, hujan salah, angin salah, Tuhan kasih lengkap semua. Hujan dia kasih, angin dia kasih, yang namanya zero ya. Maka engkau tambah. Jadi kalau kita marah-marah dengan Tuhan, tidak mau diatur Tuhan, Tuhan baik. Saya mau hujan semua panas, saya kasih semua yang saya atur. Semua berteriak pada waktu saya hujan. Yang tidak tahu berdoa katanya, saya dengar cerita dari sekung kakak bapak dia, ada yang tidak tahu berdoa. Duduk malam kau berdoa, istrinya bilang, bapak, beta belum pernah lihat bapak tua berdoa, tapi seru jadi berdoa, walaupun pas pohon jatuh dia memaki. Aduh kacau betul. Sudah Tuhan proses masih juga, aduh luar biasa. Ada lagi yang bangun berdoa, istrinya tidak tahu berdoa, tiba-tiba istrinya berdoa, suaminya bilang, mama, karena orang berdoa kan tidak mungkin menyapa. Pernah Anda berdoa lah orang Anda menyapa? Waktu Anda berdoa, Tuhan kami menyembah Engkau, tidak ada yang panggil, Jenny, ya Bapak tuh berdoa. Jarang, biasanya Anda diam. Nah, satu cerita lain, waktu dia berdoa, istrinya berdoa, karena gelap kan, istri mati semua di mana-mana. Mama, karena waktu tua takut mati sudah. Mama. Waktu dia panggil, mama kan lagi berdoa, jadi dia bilang, mama. Akhirnya dia takut kan, dia raba istrinya di sini. Mama ini kan masih mau konsentrasi dengan Tuhan, tapi mulai terganggu. Langsung dia bilang, setan satu. Orang ada berdoa, setan satu. Saudara, maksud saya begini, Tuhan akan mengirimkan apa yang paling Anda tidak suka, selama itu masih menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup saudara. Ada amin. Jadi kalau Tuhan bilang A, turuti A. Ya kalau Tuhan kasih tugas di rote, ya terimalah. Secara manusia, gereja ini mulai ada orang-orang luar biasa, ada polisi mulai masuk. Baru kita senang 2 tahun, 1 tahun setugas di rote. Ada satu orang penting di saat kami senang kebaktian di sini, tiba-tiba dia bilang, Bapak doa dulu supaya beta jangan ke rote. Saya orang rote, bukan berarti rote tidak penting, tetapi dia punya mau adalah tetap di Kupang, tapi kenyataan harus ada di rote. Siapa yang bisa paksa? Biar kiranya Tuhan tetap berdaulat atas hidup kita. Yang atur hidup kita bukan kita, Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara, yang ketiga, supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan. Saudara, orang Israel tadi saya bilang, itu orang pintar-pintar, orang hebat-hebat. Dari zaman dahulu itu orang Israel pintar-pintar strategi perang, sampai hari ini mereka hebat. Sehingga akhirnya mungkin karena rasa hebat itu, mungkin itulah yang membuat mereka tidak mau bergantung sama Tuhan. Biasanya orang kalau sudah punya sesuatu itu sulit untuk bergantung sama Tuhan. Tapi kalau kita susah-susah ini kan ada apa-apa kita berdoa toh. Kalau orang susah itu kan begitu, Tuhan tolong saudara do ini, tukang kredit semua datang, kita berdoa. Tapi kalau orang punya duit, sakit, rumah sakit, tuh lapar, ambil uang beli, mau pergi hotel, ambil uang, pergi tidak ada uang. Tapi kita ini mau nebe, mau datang gereja, kadang-kadang masih bergumul, Tuhan besok mau kebaktian, sampai hari ini belum ada doi bemo. Betul tidak? Tuhan izinkan itu semua untuk kita belajar bergantung kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Sudah lihat ini ayatnya, ayat 4, ayat 3 dan 4. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan, oh iya betul ya, engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Perhatikan kata-kata ini, mana yang tidak kau kenal, dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk apa? Membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari super mie, dari kangkung, dari nasi, dari daging. Bukankah begitu?
No, tidak. Alkitab bilang bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tidak berhenti sampai situ. Ayat 4 bilang begini, ayat 4. Saya lihat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi apa? Bengkak selama 40 tahun ini. Bayangkan 40 tahun pakai sepatu yang sama, kemana-mana pakai itu, di dapur pakai itu, di perjalanan pakai itu. Coba saudara pakai yang tadi saya bilang, high heels, dicuci piring pakai, dimakan pakai, dikerja pakai. Jangan 40 tahun, 2 hari saja. Kalau lu betis tidak bengkak, lu jangan panggil beta. Tapi Alkitab bilang begini, 40 tahun mereka pakai itu, jalan di panas. Nah, saudara tahu bahwa sepatu zaman dahulu bukan keketong lengkap tertutup semua ini. Saudara lihat kan gambarnya Tuhan Yesus itu, sepatu itu pakai tali-tali saja. Itu panas luar biasa. Tapi Alkitab bilang sepatu tidak rusak. Roti, makanan selalu disukupkan, bahkan itu makanan tidak pernah mereka lihat. Itu yang disediakan Tuhan. Apa artinya? Ini sedang gambarkan begini, lihat apa yang kau tidak pernah pikir, itu roti yang tidak pernah kamu bayangkan, nenek moyangmu tidak tahu, saya kasih. Lalu yang kedua adalah ini, pakaian mereka tidak jadi buruk, kakimu tidak menjadi bengkak. Kemarin saya bilang sama ada satu keponakan saya dapat sepatu longgar, saya bilang tidak apa-apa, lebih baik longgar daripada sesak. Karena kalau pakai sesak itu, saudara lihat, saudara pun muka bagus tapi saudara pun kaki mengkerut begini, ya kan? Kalau saudara pakai sepatu sesak biasanya saudara kasih kuku di depan dia begini. Nah itu kalau saudara ketahui punya pengalaman. Beda dengan kalau saudara sepatu longgar. Rata-rata kita taruh di depan apa? Kertas. Betul ya? Betul Bapak dulu. Namanya sumbangan, ini tidak pakai ukur, langsung pakai. Saya pernah pakai sepatu itu ada kertas, saudara-saudara. Sehingga waktu main bola itu, waktu tendang itu baru sadar bahwa itu longgar. Jadi bukan bola yang lari, sepatu yang terbang. Nah, saudara, pakaianmu tidak menjadi buruk, tubuhmu akan tetap menjadi tidak bengkak. Apa artinya? Bahwa kalau bukan Tuhan ini tidak mungkin. Ini peristiwa tidak mungkin. Ini peristiwa tidak mungkin. Kalau begitu apa yang diajarkan Tuhan? Satu sederhana dari ayat ini, mereka harus bergantung penuh kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata masa depan kan kita belum lihat persis seperti mana. Pernah Anda lihat masa depan Anda? Yang sekarang saudara jadi pegawai ini, pernah saudara tidur-tidur, saudara bermimpi, wih Tuhan, mungkin ada ya. Tapi mungkin 1 di antara 1 juta orang. Pernah saudara sudah pernah tahu bahwa satu waktu saudara akan pakai pakaian dinas di kantor di Sbenda, Kota Kupang? Pernah? Tidak ada. Itu tidak pernah dibayangkan. Kalau tiba-tiba pakai, baru saudara sadar, wih ternyata pegawai juga. Saya pun adik bilang, tapi ternyata saya bisa milih auto juga ya. Mungkin saudara berkata, ternyata saya punya rumah juga ya. Itu persis seperti tadi makanan tadi. Tidak pernah dibayangkan nenek moyang, tapi itu yang Tuhan buat dalam hidup mereka. Tuhan mau ajar gini, jangan takut tentang apapun yang engkau tidak pernah pikir saja, Tuhan pikir. Apalagi yang kau pikir, Tuhan pasti lakukan. Itu maksudnya. Mari kita bergantung sama Tuhan. Aduh, ini pilek. Mari kita belajar bergantung sama Tuhan. Hari-hari ini tidak ada tempat yang lebih baik untuk bergantung. Saya tulis tadi di sini begini. Kadang Tuhan harus ambil semua tempat pegangan kita, semua diambil. Anak kita yang jadi pegangan diambil. Orang-orang yang kita harapkan pimpinan, bos, yang kita anggap sebagai pegangan, ambil. Saya boleh kasih cerita ini bukan untuk Anda berbelas kasihan. Persoalan kami membuat kami harus kasih keluar seluruh keuangan kami, 0 rupiah. Sakit, 0 rupiah. Padahal itu kami sudah punya planning, uang ini mungkin bikin ini, semua habis dalam persoalan yang kami hadapi, habis. Bahkan tabungan-tabungan anak saya sebelum buka semua habis, 0. Dan kami tidak tahu apa yang harus kami lihat lagi. Tapi saya pegang janji Tuhan ini, itu cara Tuhan untuk ambil semua pegangan saya, supaya saya bergantung kepada Tuhan. Ada amin. Kadang Tuhan izinkan semua pegangan kita diambil supaya kita tahu kemana tangan kita harus memegang.
bukan tangan yang tadi kita harapkan, uang, pangkat, kedudukan dan sebagainya, walaupun kita perlukan. Tapi terakhir, tangan yang paling pasti bisa memegang erat Anda adalah tangan Tuhan Yesus. Dan ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau lanjut pada poin yang keempat supaya saudara kita cepat selesai. Poin yang keempat yang akan kita lihat di sini, poin keempat. Apa itu? Supaya kita sadar insaf. Ya, dalam bahasa Alkitab, tapi saya pakai di sini kata supaya kita bertobat. Ayat yang kelima, mari kita lihat ayat yang kelima. Maka haruslah engkau apa? Sederhana. Maka engkau harus adalah insaf. Insaflah hai manusia. Lagu-lagu lebaran. Modal lebaran itu harus insaf harganya. Saya ketika insaf ini sama dengan kata bertobat, sadar diri. Saudara lihat kembali tadi itu, dia bilang Tuhan izinkan perjalanan di padang gurun supaya apa? Bertobat, supaya sadar. Saya pesan kepada anak-anak saya, Tuhan izinkan kami punya masalah supaya anak-anak saya bisa bertobat sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak, proses Tuhan tidak akan menghasilkan apa-apa dalam hidup kita. Saya dengan istri coba renung, mengapa peristiwa yang kami alami ini terjadi. Sederhana. Kalau apapun yang kita buat, kalau kita menyembunyikannya, satu waktu kala akan disingkapkan. Kalau begitu persoalannya bukan dosa, persoalannya adalah beranikah kita tinggalkan dosa atau tidak. Kalau Anda main-main dengan istrimu, satu waktu akan tersingkap. Kalau engkau bermain-main dengan hidupmu, dengan dosa, satu waktu tersingkap. Itu yang Tuhan mau ajarkan, bahwa yang diminta oleh Tuhan adalah bertobat. Yang setuju katakan amin. Siapapun yang dengar khotbah saya dari tempat ini, saya tahu bahwa hidup kita tidak sempurna. Tapi jangan pernah main-main dengan dosa, apalagi bersembunyi dengan dosa. Satu waktu semua akan tersingkap. Saya tidak akan menyebutkan, ini cukup sensitif. Saya mendengar sebuah cerita sebuah kasus pembunuhan. Kalau ini benar, kalau ini benar, kalau ini benar. Dimulai dari sebuah cerita mengenai seorang wanita muda, ya biasalah berpacaran dengan seorang pria. Mungkin ini perkiraan saya, karena tahu bahwa si laki-laki beda keyakinan. Saya percaya itu pada prinsip yang pertama, beda keyakinan. Yang kedua, bahwa perjalanan hidup anaknya mungkin, ya namanya anak muda, agak melawan-melawan sedikit. Saya percaya sudah nasihat banyak orang tua, ini tidak seimbang. Hidupmu harus diatur dengan baik. Tapi singkat cerita, melawan orang tua. Apa yang terjadi? Terjadi apa yang disebut dengan kasus pembunuhan. Kalau khotbah saya ini benar, saya minta maaf kalau ini salah. Tapi kalau ini benar, ini cerita, ini sebuah gambaran dari hidup kita. Kalau kita tidak, untuk ke poin keempat tadi, kalau kita tidak bertobat, maka satu waktu teguran itu akan datang dalam hidup kita. Mungkin teguran itu diawali dengan teguran lembut sekali. Saya sering bilang, kadang-kadang teguran itu mungkin lewat khotbah dari pendeta yang sambil tersenyum bilang, jangan nak. Mungkin dari orang tuamu yang sambil senyum bilang, nah hati-hati, senyum. Tapi dilanjutkan dengan sedikit keras, anak hati-hati. Masih juga tidak menyadarkan saudara. Kadang-kadang apalagi orang Kupang mulai dengan rotan. Pak, anak ingat ini salah. Anda masih melawan. Satu waktu teguran itu datang bukan dari tangan orang tuamu. Yang paling mengerikan itu datang dari tangan Tuhan sendiri. Karena itu saya belajar ini, Tuhan tolong supaya dalam hidup saya belajar terbuka dengan Tuhan. Jujur ya, saya pendeta juga. Kadang-kadang saya dengar khotbah keras itu, di hati saya, Tuhan ini keras luar biasa.
Tapi saya belajar satu hal, saudara dengar baik-baik. Saya belajar satu hal. Tuhan, jangan pernah sekeras apapun khotbah untuk saya pribadi membuat saya menolak firman Allah. Itu yang saya tanam di hati saya. Tuhan, sekeras apapun khotbah. Jadi bukan hanya saudara yang merasa khotbah keras. Kadang-kadang saya hadir. Contoh malam Natal itu ada seorang hamba Tuhan khotbah keras sekali. Dan itu seperti entah orang lain. Itu seperti orang Kupang bilang tumbuk saya betul-betul. Saya bilang sama Tuhan, kalau ini firman untuk saya Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Kadang Tuhan membuat kita supaya sadar, bertobat. Ada amin. Tapi kita ini kan suka yang namanya bertobat itu susah sekali. Itu tadi bilang, kalau belum pusing-pusing, tidur waktu pusing, terputar sana terputar sini, kita belum tobat. Tadi saya bilang, dokter sudah bilang saya babi baik, tapi kasih kurang. Kita bukan kasih kurang kan? Baun yang biasa 2 kali kita 4 kali. Sambil bilang Tuhan pasti tolong. Di dalam nama Yesus aku pasti bisa makan. Betul, betul. Makan Bapak. Ulang lagi, dalam nama Yesus saya makan. Saya pikir kadang Tuhan bilang oke, kasihan juga, dia juga perlu menikmati. Tapi kadang Tuhan bilang sama dia, baik, kepala batu. Karena sedih kulu pundar. Pas tensi saya bilang, aduh Tuhan, tobat. Masuk rumah sakit, infus, suntik kemana-mana, saudara mendengar saudara bilang, Tuhan, tobat. Ada orang bilang makan lombok, tobat. Makan juga, tobat. Pas sembuh, firman tidak ingat, tapi kusambi dia ingat. Ada amin. Kita ini memang cenderung, siapapun termasuk saya, kadang-kadang kepala batu. Istri saya itu ulang-ulang bilang, Bapak, kalau saya sudah lihat Coca-Cola tuh, luar biasa. Coca-Cola itu minuman kesukaan saya. Jadi kalau makan baru Coca-Cola mengalir di tenggorokan itu, aduh luar biasa. Betul, itu luar biasa. Apalagi kalau makan daging babi, bunga papai, baminya sedikit, lalu sudah kasih Coca-Cola itu, seperti dia dorong itu daging enak. Tapi nanti kincing sesak baru bilang, Tuhan, aduh Tuhan. Saya istri bilang, Bapak stop sudah, memang stop. Tapi nanti Desember jemaat, apalagi jemaat bilang, Bapak Coca-Cola. Saya teman Pastor Julius itu kalau datang tidak bawa minuman lain, Coca-Cola. Itu kalau lihat Coca-Cola, istri saya bilang, apa? Stop. Saya tidak minum. Pas istri di belakang, tak satu kali. Pas istri belakang, Pak Tuhan minum 2 kali. Saking kita berteriak tobat, tapi kalau sembuh itu Bapak ya, jangankan Coca-Cola, Sprite, Fanta, saya gabung gitu, mix. Orang kopi mix, kita mix Coca-Cola, Sprite, Fanta, bercampur di sini. Ini sudah tahu, besok tidak kebaktian. Saya kembali bahwa kita ini suka kadang-kala ditegur Tuhan ulang-ulang, tapi kepala batu. Kiranya Tuhan memberi teguran yang sederhana ini di dekat Natal ini. Sudahlah, mau jago sampai mana? Ada amin. Saya bicara dari kasih Tuhan, siapapun Anda, saudara yang minum, saya minta dengan kasih Tuhan, stop sudah. Minum sudah ada untung apa-apa. Ada amin. Minum sudah ada untung apa-apa. Maka saya minum di sini ya, sudah bilang pada waktu saudara habis makan nasi, sudah bilang jangan minum sekarang. Bapak tua bilang mulai sekarang jangan minum. Bukan maksud saya, Anda tahu minum yang bikin kita bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Habis minum itu jalan rata pun kita bikin jadi bengkut. Bapak dari mana? Sumabok. Lu kira lebih mabok. Semua jatuh tapi belum sadar juga. Kok Bapak hampir jatuh? Lu lihat berdiri nih. Lu lihat berdiri tegakin.
Saya pernah ketemu orang itu, saya ketawa sekali. Apa beda kalau dia sadar syuting baru besok setuju, dia kira-kira dia bilang itu tegak yang terbang. Mungkin bahasa Yesus berubah, tegak itu begini. Saudara-saudara, aduh itu tidak baik. Ada amin, ada amin. Saya kasih tahu ini bukan karena saya benci Anda, saya sayang Anda. Kenapa? Karena kalau saudara sakit lalu meninggal, kasihan yang menangis istri saudara. Puji Tuhan kalau dia bilang Bapak memang masih sayang Bapak. Tapi kalau dia menangis begini, Bapak memang berpunduk kalau mati cepat. Kasihan anak-anakmu masih mengharapkan bahwa satu waktu ketika beta nikah, beta Bapak di samping. Halo, dengar. Percaya tidak kalau saudara tanya anak-anakmu, dia punya doa yang sama. Kalau bisa beta wisuda, Bapak berdiri di samping beta. Kalau bisa beta menikah, Bapak berdiri di samping beta. Kadang-kadang kalau saya pergi ke acara-acara pernikahan itu, saya tidak suruh anak-anak saya nikah sekarang, saya marah nanti. Tapi mau saya kadang-kadang bayangkan itu, bapaknya gandeng anak perempuannya lalu masuk ke gereja, serahkan ke laki-laki. Saya bayangkan begitu, anak saya nanti saya gandeng lalu saya serahkan kepada laki-laki di gereja itu dan bilang, jaga dia baik-baik, jangan pokok dia, kalau sudah saya bawa pulang dia. Kan begitu toh, kita kepingin tidak? Saya lihat banyak FB berkata, Bapak seandainya Bapak ada di sini waktu beta menikah, air mata jatuh. Bapak-bapak dengar, khotbah saya tidak membuat saudara merasa malu, tidak. Saya justru mengangkat saudara bahwa anak-anakmu mengharapkan engkau berdiri di samping dia ketika dia sukses menjadi orang yang sukses. Saya mau lihat tangan-tangan anak-anak yang setuju dengan apa yang saya katakan. Bapak udah lihat Bapak, kasih turun ulang dengan yakin, kasih tunjuk kepada Bapak, saudara, mama, bahwa saudara mau bapamu, mamamu akan berdiri satu waktu ketika engkau sukses menikah dan sebagainya. Angkat tangan. Tidak ada kerinduan apapun dari sebagai seorang gembala. Saya hanya mau supaya Anda hadir pada waktu. Jangan sampai begini, maaf, sekali lagi maaf. Jangan sampai pada waktu orang pergi ke Grand Mutiara, antar anakmu menikah ke gereja, maaf, engkau sedang duduk dengan stroke dan berkata, seandainya saya sadar waktu Pak Pendeta khotbah, Pak Gembala khotbah, saya pasti ada di samping anak saya. Terlambat. Hari ini khotbah saya hanya mau mengingatkan kita, saya mengasihi saudara. Mewakili suara anak-anak istrimu, hanya mau bilang mereka mengasihimu. Kasih tepuk tangan untuk itu. Dan yang terakhir, lalu saya akan tutup di dalam doa. Saya yang terakhir, kita tutup dalam doa. Yang poin yang kelima, yang kelima, supaya kita dijadikan supaya kita jadikan semuanya itu menjadi pelajaran yang berharga. Agak kacau di tulisan itu, tapi intinya gini, supaya kita jadikan semuanya itu, maksudnya yang tadi sudah cerita oleh orang Israel dan kita alami itu, menjadi pelajaran paling berharga. Halo, pelajaran apa? Paling berharga. Mari kita lihat ayat terakhir dari ayat yang kelima, dikatakan gini, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu apa? Mengajari engkau, garis bawah kata itu, mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Halo, jadi itu artinya apa? Pelajaran. Orang Israel yang tadi saya bilang tadi, yang tidak pernah lihat nenek moyang mereka ada susah di padang gurun, dengar cerita itu dapat pelajaran. Pelajaran tidak selalu harus kita alami langsung. Contohnya begini, Anda tidak perlu belajar tentang sejarah perjuangan bangsa lalu saudara bilang, Tuhan mundur, coba beta coba waktu itu deka di Ponegoro, jangan ke deka di Ponegoro, sekarang saya petasan meledek, aduh jantung semua terlepas. Apalagi Anda mau hidup di zaman Ponegoro, di mana senjata peluru di samping kiri kanan Anda. Kita tidak perlu ke sana, tetapi pelajaran dapat kita tarik dari sejarah itu. Demikian dengan firman Allah, bahwa Tuhan mau mengajari mereka bahwa belajar dari pengalaman.
Nenek moyangmu ada yang luar biasa sampai akhirnya masih tanah Kanaan, tapi ada juga nenek moyangmu yang karena melawan mati di dalam perjalanan. Sederhana, ada pelajaran. Sekali lagi saya tidak angkat-angkat saudara, tapi sekali lagi saya angkat pelajaran yang saya alami dalam keluarga saya. Saya malah hari ini lebih banyak kesaksian. Saya bilang kepada anak saya sebutkan nominalnya 30 juta keluar, itu belum yang lain-lain. 30 juta. Nah, kalau ini kita bisa pakai beli motor, kok bisa pakai untuk kuliah. Nah, kalau 30 juta ini kita bisa pakai, kasih bikin putar modal, ini sudah hasilkan uang banyak. Nah, saya sengaja menggambarkan kepada dia angka itu supaya dia mulai buka mata bahwa ternyata sebuah kesalahan dibuat harganya mahal, baik bagimu dan bagi saya. Dia nangis. Pelajaran yang sama dalam hidup kita. Jangan pernah main-main dengan dosa, harganya mahal. Saya kasih contoh saja. Saya minta maaf, saya bicara ini supaya sadarkan kita semua, khusus anak muda dengar. Kalau engkau belum punya pekerjaan, kalau engkau belum punya usaha yang baik, kalau engkau belum punya masa depan, jangan paksa buat dosa. Kenapa? Harganya mahal. Saya kasih contoh saudara, saya tidak menyinggung siapapun, tapi saya sedang menyampaikan satu fakta. Kalau saudara jatuh dalam dosa, pertama, kita omong budaya, tak usah omong dampak yang lain, budaya. Kalau saudara jatuh dalam dosa, khusus yang laki-laki, dengar, apalagi saudara bertemu dengan yang namanya beberapa suku, saya tidak sebut, di NTT, saudara akan masuk pertama ketemu, saudara akan masuk dengan yang namanya tutup malu. Anda tahu kalau orang tutup malu itu berapa? Besar. Tutup malu, diistilahkan tutup malu, itu besar. Setelah tutup malu, toh, walaupun toh waktu sekolah toh sun pernah tahu ketemu sekolah biaya berapa, toh sun tahu, tapi hari toh maju paling depan. Bisa tidak urusan dengan tohnya, saya urusan dengan nilainya. Belum kalau saudara ini langgar kakak, langgar adik, langgar bayi lah. Kenapa tidak sekaligus langgar bayi yang belum menikah? Tapi itu angka semua, bicara angka semua. Lalu apa lagi? Langgar toh. Mama pun pakaian, bapak pun pakaian, padahal mungkin pakaian saudara saja saudara susah beli. Belum hari pesta, biasanya itu yang korban laki-laki. Pesta undang 500, ingat ya, kami 300, lu 200. Siapa puana perempuan, siapa puana laki-laki. Maaf, saya tidak sedang bilang begini untuk anak saya, berkhotbah untuk anak saya, tidak. Saya sedang buka untuk kita semua. Kalau engkau melakukan sesuatu, pikir baik-baik. Jadi pelajaran berharga untuk kita semua. Pikir baik-baik, resikonya besar sekali. Kalau saudara coba-coba main-main dengan wanita lain, resikonya besar. Kenapa? Kenapa resiko besar? Pertama, kalau ketahuan anakmu akan malu di tempat kuliah, di bapak, ini yang di koran di bapak. Saya coba begini, saya coba kita santai, tapi saudara perhatikan baik-baik. Harga apapun yang kita buat mahal harganya. Ada amin. Masa depan akan menjadi pertaruhan paling penting dalam hidup saudara. Kalau misalnya sekarang yang terjadi kasus pembunuhan, kalau Anda mau lamar pekerjaan, salah satu yang akan dicoba adalah tes kelakuan baik. Kalau Anda hidup di dalam misalnya sebuah kasus besar, masa depanmu suram. Saudara sampai di sini saudara mengerti bahwa apapun yang Anda buat di dalam hidup ini, ingat resikonya besar. Resikonya apa? Besar.
Saya hanya coba gambarkan dari budaya, itu baru dari budaya. Apalagi risiko masa depan Anda. Yang paling harus Anda takuti adalah risiko masa depan. Kemarin saya pinjam lagi. Katanya mau jadi tentara, tapi suka tidur di lantai hanya gara-gara alasan panas. Kalau tidur di lantai, tidur di lantai, tidur di lantai, orang tua bilang jangan nak, paru-paru basah, soalnya mah enak mah. Tidur lagi, besok tidur lagi. Pas tes tentara dicek paru-parunya basah. Kalau kue basah masih baik, paru-paru basah jadi apa? Lalu pendeta itu mengatakan, lalu kita salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya gagal? Anda yang buat gagal, bukan Tuhan. Mengerti maksud saya? Apapun Anda bebas melakukannya, tapi risiko pertama bukan untuk orang lain. Risiko itu adalah diri Anda sendiri. Halo, risiko itu adalah diri Anda dan saya sendiri. Saya harus jujur kepada saudara. Saya akan tutup dengan satu pernyataan. Saya harus jujur sama saudara. Saya hamba Tuhan. Ya, kalau saya bilang muda, nanti saudara bilang saya terlalu percaya diri. Kalau saudara bilang saya tua, ya saya rasa saya masih kuat. Tapi saya harus jujur, sebagai hamba Allah, saya manusia normal. Yang di jalan juga kadang-kadang ada wanita-wanita ketemu saya tiba-tiba pegang tangan saya. Dia bukan pegang, kalau pegang tangan begini baik kan? Shalom Bapak, Tuhan berkati. Kalau dia pegang begini, belum kalau dia ketemu, kadang-kadang saya ketemu orang, saya pernah ketemu, dia tahu saya pendeta. Ketemu begini, saya begitu cepat sorong tangan, tangannya itu korek saya tentang begitu. Saya dalam hati kasihan, saya tidak rasa gatal tapi dia garuk. Manusia, dengar manusia. Apalagi kalau pas ibu gembala lagi marah-marah, rasanya damai sejahtera turun. Belum kok ada yang bilang begini, Bapak kok tambah segara ya? Wih, tambah segara, sama kayak sayur sih. Ada lagi bilang, Bapak umur berapa? Mau 50. Masih awet rasanya itu hari soalnya makan juga. Manusia, saya masih membutuhkan itu semua. Tapi saya sadar bahwa kalau saya buat, pertaruhannya diri saya, istri dan anak-anak saya. Saya bilang kepada anak-anak, bayangkan kalau Bapak buat itu, maka ketika Bapak ada di jalan, lu ada di kampus, lu bilang, Bapak tuh, yang itu mana? Itamarege satu itu, yang biasa khotbah-khotbah itu. Pertama saya disebut, tapi yang kedua anak-anak saya. Amin. Lihat para koruptor, kasihan anak-anak mereka ke kampus, orang teriak apa? Nama Yeni, tapi dia bilang korup. Nama Joni, tapi dia bilang korup. Ada amin. Bapak Mama, doakan kami, khusus saya sebagai gembala. Pertama yang harus saya minta doakan doakan saya supaya saya tetap menjadi berkat bagi saudara dimanapun Anda berada, supaya pertama saya jaga nama Anda. Karena kalau saya buat kesalahan, saudara tahu saudara kemana-mana, siapa tuh? Jemaat di mana? Pak Jiriadu. Kalau O-nya itu juga menentukan. Pak yang dibilang itu menentukan. Kalau lo bilang bagus, bagus. Kalau sudahlah. Mengerti maksud saya? Pesan saya sederhana, kiranya Tuhan memberkati kita. Siap Natal Jumat kita. Saya mau ketemu saudara lagi hari Jumat dengan meriahnya kita merayakan Natal dengan luar biasa sambil kita berkata, Tuhan tuntun jalan saya mau bertumbuh di dalam jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri.